Amin. Thank you so much Pastor Hana. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Berapanya di tempat ini yang percaya kita pun pasti akan ditolong Tuhan. Kita pun pasti mengalami kebaikan Tuhan. Terus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan hari ini Bapak Saudara sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya untuk saya bisa melayani di tempat ini. Perkenalan singkat Bapak Saudara sekalian ya, nama saya adalah Tirsa Agustina. Saya lahir di bulan Agustus, Bapak Saudara ya. Kemudian saya lahir di Kota Malang. Di Kota Malang, Bapak Saudara ya. Kemudian setiap kali saya melayani Tuhan, saya selalu berkata, Bapak Saudara, dengan iman percaya saya, bahwa walaupun saya lahir di Kota Malang, tapi saya percaya kehidupan saya tidak malang, Bapak Saudara ya. Tapi kehidupan saya selalu beruntung karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di sini siapa yang percaya? Hidup kita adalah hidup yang beruntung karena kita punya Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin banyak di antara kita yang mengalami hal-hal yang berat dalam hidup kita. Terutama ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, ketika mungkin kita dengar kesaksian, kita merasa bahwa, oh kehidupanku masih berat. Tapi saudara sekalian, seringkali mungkin masalah, keuangan, atau mungkin kondisi keluarga kita, atau mungkin kesehatan kita, atau mungkin ada masa-masa di mana kita merasa kok buntu Tuhan. Tapi saya percaya saudara ya, kalau hari ini saudara mengalami krisis, bukan berarti kita kehilangan iman kita. Boleh ada krisis, tapi jangan sampai ada krisis iman dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara kita dengar banyak sekali berita bahwa ada virus yang baru gitu ya, namanya monkey saudara ya. Kemudian kita mungkin mulai was-was, aduh bagaimana dengan tahun depan. Ada beberapa isu yang berkata, wah apakah tahun depan mungkin akan seperti work from home lagi gitu ya. Sama seperti yang sudah kita berhasil lalui di pandemi kemarin, saudara. Sepertinya terjadi situasi yang lock gitu ya, terkunci, lockdown. Tapi saya percaya saudara, walaupun mungkin situasi saat ini kita lagi sepertinya terlihat lockdown. Situasi masalah dalam kondisi hidup kita sepertinya tertutup saudara, terkunci. Tapi saya percaya ada satu kuasa saudara, yang gak pernah lockdown buat setiap kita. Kuasa siapa? Yaitu kuasa dari Bapak Yahweh kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, amin. Itu sebabnya saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa setiap kita harusnya adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, pastikan hari ini kita mau juga ambil komitmen bahwa sepanjang hidup kita mulai saat ini kita mau terus mengandalkan Tuhan. Beberapa dari kita mungkin bisa mengandalkan banyak hal dalam hidup kita. Tapi hari ini kita mau tetap satu komitmen. Kita mau andalkan Tuhan Yesus. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 berkata demikian. Serahkanlah bebanmu kepada Yahweh. Dan dia akan apa? Menopang engkau. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan goyah. Itu sebabnya hari ini menjadi kepastian buat setiap kita. Berapa banyak di tempat ini yang mau menyerahkan setiap beban, pergumulan, setiap hati yang mungkin rapuh, yang sedih kepada Yahweh. Boleh lambaikan tangannya, boleh berikan tepuk tangan. Saya percaya firman Tuhan berkata engkau tidak akan dibuat Tuhan goyah, saudara. Itu sebabnya ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Harus tetap andalkan Tuhan di fase apapun hidup kita. Nah hari ini saya akan menceritakan gitu ya dari sebuah kisah di Bible tentang bagaimana ada satu kisah yang luar biasa yang bisa kita ambil makna, saudara, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Kita akan sama-sama buka, saudara. Sebelumnya saya akan beri judul yaitu Bagal Melawan Kuda. Nah mungkin ini udah kayak judul film saudara ya. Tapi mungkin sebagian dari kita belum tahu apa sih ini bagal. Emang ada di Bible kita. Nah tapi kita akan sama-sama ikuti ceritanya, kita akan ikuti kisahnya. Dan saya percaya ini akan memberkati setiap kita. Siap saudara sekalian? Amin. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 1 pasal yang pertama sampai ke-25. Memang banyak. Tapi kita akan ambil langsung secara singkatnya aja saudara. Dari pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saat itu konteks cerita ini adalah konteks di mana Raja Daud itu sudah lanjut usia.
beliau ini dia adalah seorang raja yang di akhir-akhir masa hidupnya ternyata terjadi perguncangan, Saudara ya. Di ayat yang pertama berkata demikian, Raja Daud sudah tua dan sudah lanjut usia. Dan kemudian saat itu mereka menyelimutinya dengan kain, tetapi raja tetap tidak merasa hangat. Jadi saat itu kondisi fisiknya sudah lemah, dia sudah berumur, kemudian pasti momen saat itu adalah semua orang berpikir, siapa yang akan menggantikan Raja Daud. Dan hari itu, Saudara, semua orang saat itu akhirnya terjadi yang namanya kegaduhan. Dan kemudian ada yang namanya politik di sana gitu ya. Kemudian ada yang merasa bahwa dirinya itu layak untuk menjadi raja dan menggantikan Raja Daud. Siapa orangnya, Saudara? Orangnya bernama Adonia. Sama-sama katakan Adonia. Siapakah Adonia, Saudara? Adonia ini adalah anak pertama dari sesudah Absalom, sesudah Absalom. Jadi ini anak pertama sesudah Absalom. Dan Adonia ini adalah orang yang gagah, orang yang wajahnya elok. Coba toleh kanan kirinya, wajahmu elok ya. Ya kan? Dia ini adalah orang yang cakap, dia orang yang perawakannya itu oke, Saudara ya. Kemudian si Adonia ini, tapi yang terjadi dikatakan di ayat yang kedua, Adonia anak Hagit meninggikan dirinya. Seringkali ketika kita merasa udah layak, kita merasa hebat, kita merasa punya status, kita kadang cepat untuk meninggikan diri kita. Tapi saya percaya, Saudara, kalau hari ini kita ada, itu bukan karena kita layak, Saudara ya, tapi karena kita sudah terima anugerah dan kita dilayakkan oleh Elohim, Saudara, amin. Itu sebabnya hari itu yang terjadi, tapi Adonia meninggikan diri. Dia merasa bahwa aku ini pantas untuk menjadi seorang raja menggantikan Raja Daud. Bahkan yang dikatakan di ayat yang ketujuh, dia bahkan berusaha, Saudara, untuk perundingan, cari bolo, Saudara ya. Dia di ayat 7 berunding dengan Yoab. Siapakah Yoab, Saudara? Yoab adalah seorang panglima tentara gitu ya, garda terdepannya Raja Daud. Jadi dia adalah orang pentingnya daripada Raja Daud. Tapi toh si Yoab ini ternyata juga diajak untuk apa? Menjadi satu tim gitu ya dengan membantu Adonia saat itu. Makanya dikatakan dia akhirnya membantu dan mengikuti, bahkan Imam Abiatar juga apa? Ikut juga, Saudara ya. Ini yang terjadi, Adonia dengan banyaknya kereta, dengan banyaknya kuda, Saudara saat itu. Tapi yang terjadi adalah dia berusaha untuk cari bolo, Saudara. Bahkan Saudara, coba kita flashback dulu ke ayat yang kelima, dikatakan demikian. Ia memperlengkapi dirinya, Adonia ini memperlengkapi dirinya dengan apa? Kereta perang, sama-sama katakan kereta perang. Bahkan juga ada orang-orang yang apa? Berkuda di ayat yang kelima ya. Orang-orang berkuda serta 50 orang berjalan di depannya. Kira-kira ini orang yang hebat enggak? Wah, hebat banget gitu ya. Dia orang yang punya kuasa, dia orang yang punya kereta, punya kuda, punya 50 orang berjalan untuk dia. Tapi Saudara, ternyata seharusnya yang menggantikan Raja Daud siapa sih? Sebenarnya Daud sudah mempersiapkan Salomo untuk menggantikan dirinya. Tapi Saudara, Adonia ini ternyata caranya unik gitu ya. Di ayat yang ke-25 dia bilang gini, hari itu Adonia bahkan mengorbankan banyak lembu jantan, ternak tambun, domba, bahkan memanggil semua anak raja, para panglima pasukan, dan imam Abiatar, sehingga mereka apa? Makan dan minum, dan mereka berkata apa? Serempak mereka berkata, hidup Raja Adonia. Saat itu yang terjadi adalah semacam kudeta. Bagaimana Adonia saat itu dielu-elukan. Dia merasa bahwa dia punya sesuatu, akhirnya dia mempersembahkan, bahkan mentraktir. Semua anak raja, semua imam diajak semua. Untuk apa? Untuk ada di sisi dia. Saudara, tapi yang menarik adalah padahal seharusnya yang menggantikan adalah Salomo. Dia orang yang kaya, dia orang yang Adonia ini orang yang gagah, punya pasukan, banyak orang yang mendukung dia. Tapi bagaimana dengan Salomo, Saudara? Bahkan yang terjadi hari itu Nabi Nathan itu akhirnya ngomong sama Batseba, ibu Salomo.
Dia ngomong demikian ya, apakah engkau nggak pernah mendengar bahwa Adonia, ya anak Hagit telah memerintah sebagai raja. Tadi dengan saja hidup Raja Adonia. Akhirnya kemudian dikatakan apa? Sedangkan Tuhan kita Daud nggak tahu. Hari itu Mbak Suraya, Nabi Nathan dan juga Batseba akhirnya pergi kepada Daud. Mereka pergi menemui Raja Daud, singkat cerita mereka ngomong, Daud raja, bukankah raja saat itu memilih Salomo, tapi raja yang terjadi hari ini adalah semua orang berkata siapa? Hidup Raja Adonia. Dan hari ini yang saya mau garis bawahi adalah berikut ini. Bagaimana respon Raja Daud saat itu? Sama-sama katakan respon. Respon. Kalau kita dengar kisahnya Mbak Saudara, ternyata respon dari Raja Daud ada di ayat yang ke-33. Di ayat yang ke-33 ngomong gini. Kemudian Raja Daud berkata kepada Nabi Nathan, kemudian kepada Ibu Salomo, kepada orang-orang saat itu, dia bilang gini, bawalah para hamba Tuanmu ini bersamamu. Bawalah hamba-hamba bersamamu, kemudian engkau harus menaikkan apa? Anakku siapa? Salomo ke atas bagal milikku. Kalau terjemahan lain ngomong gini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri. Nah, dan kemudian apa? Mengantarkannya ke Gihon. Sudah jadi hari itu respon Raja Daud adalah naikkan anakku ke atas mana? Bagal. Ada dua kontras yang menarik. Di satu sisi tadi Raja Adonia dengan apa? Kereta, dengan kuda. 50 orang berlari untuk dia, di depan dia. Tapi kemudian Salomo yang mereka udah ngadu sama Raja Daud. Kita harapannya mungkin apa? Oh raja, masa sih buat raja nggak punya kuda, nggak punya kereta. Bisa nggak buat Raja Daud untuk kasih Salomo itu? Bisa, karena dia seorang raja. Tapi Saudara, hari itu yang dilakukan Daud adalah Daud sengaja kasih yang namanya ini bagal kendaraannya sendiri. Miliknya Daud sendiri. Pertanyaannya Saudara, apa itu bagal? Ada yang tahu nggak apa itu bagal? Ternyata Saudara, bagal adalah sejenis keledai. Ada gambarnya, bagal adalah sejenis keledai, tapi dia bukan keledai juga, tapi mirip Saudara. Kenapa? Karena bagalnya adalah hasil perkawinan silang gitu ya, antara keledai jantan dengan kuda betina. Jadi hasilnya adalah bagal Saudara. Bagal ini adalah hewan yang kalau dibandingkan kuda tentu jauh Saudara ya. Karena bagal itu lebih kecil gitu ya, dia lemah, dia nggak bisa lari cepat, beda sama kuda yang gagah gitu ya, yang bisa lari cepat. Dia berbeda, ini adalah bagal. Nah kemudian bukankah Daud seharusnya kasih tentara gitu ya, kasih kuda gitu ya. Kita bisa bayangkan Salomo mungkin bilang pi gitu ya. Ini ada Raja Adonia gitu ya, pi kasih apa ke aku gitu ya. Kemudian papinya ngomong apa? Ini loh bagal. Udah gitu dikasihnya second lagi Mbak Saudara ya, bukan baru ya. Karena bagal miliknya raja, second Mbak Saudara ya. Kan sepertinya aduh Tuhan yo sing baru gitu ya. Tapi itu yang terjadi, yang diberikan adalah bagal Mbak Saudara. Kontras yang luar biasa, bahkan Mbak Saudara di Bible kita dicatat sampai 3 kali dalam cerita ini bahwa Salomo itu naik bagal. Yang artinya ini adalah kendaraan ini di highlight terus Mbak Saudara ya. Ada di ayat yang ke-38 ngomong gini ya, itu ya Salomo menunggang apa? Bagal Raja Daud. Bahkan di ayat yang berikutnya juga ada, di ayat yang ke-44. Ya ini dikatakan juga menaikkan Salomo ke atas bagal milik raja. Jadi sampai 3 kali dijelaskan dengan detail bahwa Salomo hari itu naik bagal. Sebelum dia diurapi, Salomo naik bagal. Setelah dia diurapi, juga masih naik bagal, Mbak Saudara. Tapi Mbak Saudara yang menarik, apa yang menarik adalah yang terjadi setelahnya. Setelah Salomo ini naik bagal, ternyata Mbak Saudara yang terjadi di ayat yang ke-49. 49 bilang gini, maka semua orang
yang tadinya diajak makan, diajak rundingan, diajak jadi satu tim Mbak Saudara ya, oleh Adonia. Ternyata apa yang terjadi? Gemetar. Lalu masing-masing bangkit dan pergi mengambil jalannya sendiri. Bahkan ayat 50, takutlah Adonia akan Salomo. Ingat tadi Adonia punya apa? Punya kereta, punya kuda, punya orang yang jalan bareng dia. Tapi ternyata yang terjadi, dia takut sama Salomo yang naik apa Mbak Saudara? Bagal. Ia pun bangkit dan pergi ke kemah Yahweh untuk memegang tanduk-tanduk mezbah. Ayat 51. Berkata lalu diberitahukannya lah kepada Salomo. Katanya apa? Sekali lagi dikatakan Adonia menjadi takut kepada Salomo. Bahkan dia berkata gini, biarlah Raja Salomo harus bersumpah dulu nih kepadaku bahwa pada hari ini tidak akan menghukum mati aku dengan pedang. Ini yang dikatakan dia menjadi orang yang takut, Saudara. Padahal banyak nggak yang bisa dia andalkan? Banyak, Saudara. Ada orang-orang pasukan yang bisa bela dia. Salomo cuma naik bagal, Saudara, keledai. Dia naik kuda. Tapi Saudara, yang menarik, poin yang pertama yang mau saya bagikan adalah ini. Dari kisah ini, Saudara, kita belajar yang pertama. Bagalnya Tuhan itu lebih hebat dari kudanya manusia. Sekali lagi ya, kita cerna sama-sama. Bagalnya Tuhan, tadi dia cuma naik bagal. Lemah enggak? Lemah, sepele, kecil enggak? Kecil. Tapi Saudara, ada satu poin yang penting kalau Saudara tadi ikuti sama-sama kisahnya. Bagal yang dinaiki oleh Salomo bukan sembarangan bagal. Sama-sama katakan bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Kenapa? Karena bagal yang dinaiki oleh Salomo adalah bagal kepunyaan raja. Yang artinya Saudara, bagal kalau kepunyaannya raja, walaupun itu cuma hal yang kecil, tapi kalau itu punyanya raja, itu mengandung otoritas dan kuasa. Makanya Adonia menjadi apa? Takut. Hari ini Saudara, saya percaya poin yang pertama, bagalnya Tuhan itu lebih hebat dari kuda yang kita pikir bisa tolong, kuda, kereta dan sebagainya yang berasal dari manusia. Kita, Saudara, kita ini seperti orang yang lemah, betul? Kita orang yang mungkin gak punya apa-apa. Kita orang yang mudah rapuh. Kita ini dalam tanda kutip seperti kita itu naik bagal. Kita itu gak bisa apa-apa, Saudara. Kalah gitu ya. Kita merasa berpikir, aduh orang dunia sana lebih hebat. Dia punya kuda, dia punya kuasa yang bisa tolong dia. Dia punya hal yang bisa diandalkan jauh lebih besar dari yang aku punya. Tapi Saudara, saya percaya yang lemah, kita yang lemah. Tapi kalau kita punyanya Tuhan, itu bisa mengalahkan kekuatan yang daripada manusia yang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini Saudara, saya percaya kita ini lemah. Tapi kalau kita punyanya Tuhan, kita punya otoritas. Kalau kita punya otoritas, kita berjalan dengan confidence, Saudara ya. God confidence, kita punya keberanian. Ketika kita punya otoritas, ketika kita mungkin ada masalah, ada situasi yang lagi buntu, kita tinggal panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku punya otoritas. Aku percaya masalahku, Tuhan buka pintu. Kalau mungkin kita selama ini Saudara merasa bahwa dalam situasi yang sedang sakit, tapi saya percaya kita lemah, kita nggak tahu harus caranya gimana. Tapi kalau kita kepunyaan Tuhan, saya percaya kita bisa berkata dengan otoritas dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Amin. Itu yang harus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Hari itu Saudara ada dua kontras bukan? Adonia dengan keretanya, dengan kuda Saudara. Kuda itu melambangkan apa sih? Kuda itu bisa melambangkan kekuatan, kegagahan gitu ya, kekayaan. Bahkan di zaman-zaman itu, kerajaan masa itu, semua kerajaan biasanya rajanya akan pakai kuda, Saudara. Kereta berkuda gitu ya. Zaman kerajaan Mesir gitu ya, kemudian Babilonia, kemudian Romawi, semua Saudara, itu akan pakai kereta berkuda. Dan kemudian tapi yang terjadi Salomo cuma naik bagal, aduh lemah banget. Lemah, gak bisa lari cepat, lambang yang lemah. Gak bisa apa-apa. Tapi saya percaya ini yang menjadi poin utama kita tadi. Bahwa bagal tapi miliknya Tuhan. Itu lebih hebat
dari kuda yang berasal dari manusia. Banyak kisah di Alkitab kita. Banyak orang-orang itu lahir dari yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang underdog. Orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang sepertinya gak masuk kriteria lah orang ini. Salomo orang yang muda tapi bisa dipakai Tuhan. Bahkan kita tahu juga bagaimana Gideon dengan 300 orang. Dengan cuman pakai sulu dan sangkakala bisa mengalahkan ratusan ribu tentara. Bahkan juga Abraham dengan pegawainya cuman 300 pegawai rumah, saudara ya. Tapi bisa mengalahkan 4 kerajaan. Dan Daud, saudara, dia orang yang muda, yang disepelekan underdog. Tapi ternyata dia bisa membawa kemenangan bukan untuk dirinya, saudara, tapi kemenangan untuk bangsa saat itu. Jadi orang-orang yang underdog, tapi ternyata kalau itu kepunyaannya Tuhan, Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib melalui hidupnya. Amin. Hari ini jangan merasa kita, aduh kok sepertinya aku lemah ya. Tapi ya saudara, kita punya Tuhan yang kuat, yang hebat. 1 Korintus 1 ayat yang ke-25 ngomong gini. Sebab yang bodoh dari Elohim lebih bijaksana daripada manusia. Dan yang lemah dari Elohim lebih apa? Kuat daripada manusia. Ayat ini bukan berarti Elohim kita lemah dan bodoh, saudara, salah ya. Tapi maksud dari ayat ini apa? Kita ini loh yang bodoh, kita ini yang lemah, tapi kita berasal dari siapa? Elohim. Kita berasal dari Bapa Yahweh. Makanya kita ini, kita percaya, kita punya confidence bahwa kita itu akan menjadi orang-orang yang lebih menang daripada manusia yang mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Bahkan Mazmur 20 ayat yang ke-8 sampai 9 ngomong gini. Ada orang-orang yang berlindung pada apa? Kereta. Ada pula yang berlindung pada kuda. Tetapi kami akan apa? Mengingat nama siapa? Nama di atas segala nama. Nama Yahweh Elohim kami. Dan yang terjadi apa? Mereka, orang yang mengandalkan kereta, orang yang mengandalkan kuda akan apa? Takluk dan terjatuh. Tetapi semua kita di tempat ini yang berlindung, yang mengingat nama Yahweh Elohim akan apa? Bangkit dan berdiri tegak. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini Bapak Saudara, saya percaya bahwa setiap kita bermegah bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, relasi kita. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bermegah itu bukan karena hebatnya kita, hebatnya setiap kita, Bapak Saudara. Tapi kita bermegah karena Tuhan yang hebat itu ada di dalam hidup kita. Jadi hari ini ketika kita datang ketemu orang, Bapak Saudara, kita mau sama-sama berkata, ya aku punya Tuhan yang hebat yang ada dalam hidupku. Makanya aku bermegah karena Tuhan menolong hidupku. Amin. Ada anugerah, ada kasih Tuhan yang terus menolong hidupku. Saudara, poin yang kedua, tadi kalau kita belajar bahwa bagalnya Tuhan itu lebih hebat daripada kuda yang berasal dari manusia. Yang kedua, poin yang kedua dari kisah ini adalah ini. Jangan takut sekalipun kamu, setiap kita gak punya kuda. Ini dalam tanda kutip, saudara ya. Yang artinya adalah bukan berarti kemudian kalau punya kuda dijual ya. Karena saya lihat kudanya Pastor Yusak, wah gagah-gagah, saudara, pingin naik tapi saya takut jatuh nanti ya. Tapi saudara, yang kita mau garis bawahi adalah ini. Jangan takut kalaupun kita nggak punya dalam tanda kutip kuda. Kuda itu ngomongin apa sih, saudara? Kuda adalah semua hal yang selama ini kita anggap hebat, yang selama ini kita anggap bisa tolong kita, yang selama ini kita andalkan untuk jadi apa? Jalan keluar kita. Contoh, mungkin relasi kita. Wah, orang dalam gitu ya, biasanya gitu. Atau mungkin kuda apa lagi? Uang kita, tabungan kita, mungkin yang kita pikir bisa, wah tabungan sekian pasti nanti 10 tahun lagi terjamin gitu ya. Atau mungkin kita mengandalkan apa lagi? Keluarga kita mungkin ya. Wah tenang aja, papaku lo gini, mamaku lo gini, keluargaku lo dari ABCD turunan ningrat, wah ya kan, darah biru dan seterusnya. Kadang kita bisa, itu yang jadi kuda dalam hidup kita. Itu yang kita andalkan. Atau mungkin buat orang-orang yang sudah berkeluarga, kita punya anak, saudara ya. Kadang kita berpikir bahwa
anak kita nanti suatu hari itu yang kita andalkan. Kita sudah sekolahkan begitu luar biasa, kemudian kita berpikir, ini nih anak yang akan aku andalkan suatu hari nanti. Tapi saudara itu enggak jadi jaminan, betul? Kadangkala orang yang kita anggap bisa tolong kita, bisa meninggalkan kita. Kadangkala apa yang kita anggap bisa save, bisa membuat kita itu safe sampai nanti, ternyata enggak juga. Itu sebabnya saudara hari ini orang itu kadang bilang gini, kamu kalau mau menang, kamu harus punya kuda. Betul ya? Dalam tanda kutip saudara. Kamu kalau mau berhasil, kamu harus lulus tuh dari kuliah luar negeri. Saya nggak bilang bahwa kuliah luar negeri salah saudara. Saya pun sempat puji Tuhan sekolah di Singapura gitu ya. Di School of Theology di bawah naungan City Harvest Church saudara ya. Dan bukan berarti kemudian kita nggak mengejar cita-cita kita. Tapi saudara, kalau ini yang menjadi patokan atau menjadi kebanggaan kita, itu yang menurut saya lebih hebat adalah ketika kita bisa mengandalkan Tuhan, saudara. Wah, tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita ya. Kadang kita berkata, kalau misalnya kita melakukan A, B, C, D, kalau kita punya dalam tanda kutip kuda A, B, C, D sekian banyak, kita punya tabungan sekian banyak, kita punya mungkin backingan A, B, C, D, E, F dan seterusnya, kita merasa bahwa kita aman. Tapi saudara saya percaya bahwa bukan ini yang menyelamatkan kita, amin. Tapi ketika kita mencari Yahweh, itu yang menyelamatkan hidup kita. Itu sebabnya ada ayat Yesaya 31, ayat yang pertama. Berkata demikian, celakalah bagi mereka yang pergi ke Mesir untuk mencari pertolongan. Dan yang menyandarkan diri pada apa? Banyaknya kuda. Bahkan apa? Dan percaya kepada kereta perang yang banyak. Dianggap bisa tolong hidup kita. Tapi kemudian dan pada pasukan yang berkuda, yang perkasa. Tetapi saudara, mereka apa? Tidak memandang kepada yang Maha Kudus Israel dan tidak mencari Yahweh. Saudara, hari ini pastikan setiap kita ambil komitmen bahwa yang menjadi andalan hidup kita bukan materi, bukan apa yang kita banggakan, saudara, bukan yang berasal dari dunia, tapi kita bangga kalau kita bisa sampai akhir kita mencari Yahweh dalam hidup kita. Karena ketika kita mencari Yahweh, saya percaya saudara, pertolongan, berkat, mujizat itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Bahkan Mazmur 33 ayat yang ke-16 ngomong gini. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kenapa? Karena apapun yang berasal dari dunia tidak akan memberikan jaminan yang pasti. Bisa tiba-tiba switch gitu saya. Kemudian dikatakan kuda adalah apa? Harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tapi itu enggak akan pernah bisa memberi keluputan. Hari ini saudara, saya percaya ketika kita bisa melewati fase pandemi yang kemarin, itu karena apa sih? Bukan karena kita, protect diri kita dengan segitu macamnya banyak hal gitu ya saudara. Tapi saya percaya itu semua karena Yahweh sendiri yang meluputkan dari mara bahaya di masa kemarin. Dan sampai seterusnya saudara. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan keluputan buat setiap kita yang percaya, katakan amin. Amin. Ayat yang terakhir Amsal 21 ayat yang ke-31 berkata demikian, kuda dipersiapkan untuk hari peperangan. Jangan salah, bukan berarti kita nggak boleh dalam tanda kutip punya kuda. Bukan berarti kita nggak boleh kejar atau berusaha atau menggapai cita-cita kita. Kadang kita perlu yang namanya relasi, kita perlu yang namanya menabung untuk cari tabungan. Dan sebagainya kita perlu, saudara. Karena itu akan memperlengkapi kita. Tetapi, saudara, yang lebih penting adalah ini. Tetapi keselamatan adalah miliknya siapa? Miliknya Yahweh. Yang artinya kemenangan itu bukan terletak pada apa yang kita punya hari ini di dunia. Tapi terletak kepada tangan Yahweh.
Hari ini Bapak Saudara saya percaya mungkin sekian lama kita sudah berharap sama Tuhan kita. Kita sudah ikut Tuhan sekian lama. Dan kadang kita merasa lebih baik aku mengandalkan relasi kita, lebih baik mengandalkan cari koneksi, cari hal yang bisa tolong kita. Tapi saya percaya Bapak Saudara ya, kalau misalnya hari ini kita mencari Yahweh, kita berpegang, kita mengandalkan bahwa Yahweh adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Saya percaya bahwa yang tadinya pahit dalam hidup kita, Tuhan masih bisa ubah menjadi manis dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saya percaya berapa banyak di tempat ini yang mau untuk ya Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan menjadi satu-satunya penolong. Boleh lambaikan tangannya. Orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau yang mengandalkan Yahweh dan menaruh harapan pada Yahweh. Tuhan Yesus berkati, Yesus Amasya bless you.